Sukses di usia relatif muda, Prilly Latukonsina tak hanya memanjakan diri, tapi juga keluarganya. Membangun rumah mewah 3 lantai sekitar 20 miliar, membeli apartemen, dan membangun bisnis pribadi adalah beberapa bukti dari kesuksesan Prilly sebagai selebriti. Maka tak heran kalau ia bisa memanjakan diri dengan mengoleksi barang-barang branded nan mahal yang limited edition seperti sepatu, tas, kostum, dan sejumlah aksesoris. Tetapi, benarkah kesuksesan Prilly tersebut membuat banyak pria merasa minder untuk mendekati dan mengejar cintanya? Benarkah beberapa pria yang berusaha mendekati Prilly tiba-tiba mundur lantaran takut tidak bisa membahagiakan Prilly yang kini hidup mewah sebagai selebriti tajir? Benarkah pula pasca putus dari Maxime Bauthier, Prilly memutuskan untuk menikah di usia 30 tahun? Seperti apa sikap orang tua Prilly yang notabene tidak sabar ingin secepatnya menimang cucu dari Prilly? Seperti apa sosok Prilly di mata orang tua dan adiknya? Benarkah ia sosok yang ambisius dan pekerja keras? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prilly Latukonsina, selebriti muda yang sukses, kini bisa memanjakan keluarga dan juga dirinya sendiri. Selain membangun rumah mewah 3 lantai dengan nilai sekitar 20 miliar rupiah, lengkap dengan sejumlah fasilitas mewah di dalamnya, Prilly juga membangun satu ruangan khusus di rumahnya, yaitu walk-in closet, guna menaruh sejumlah koleksi mewahnya. Dari mulai sepatu branded limited edition yang dibelinya di Los Angeles. Tertata dengan rapi, walk-in closet Prilly mirip etalase barang-barang mewah di sebuah toko branded kelas dunia. Surganya wanita, alhamdulillah ya bisa aku wujudkan sendiri gitu. Sebenarnya balas dendam sih, di rumah aku yang dulu kan nggak ada space, jadi sepatu-sepatu aku, tas-tas aku pada rusak gara-gara ditumpuk-tumpuk. Akhirnya pas punya rezeki bisa bikin walk-in closet yang gede, ya udah bikin yang gede sekalian supaya tas-tasnya rapi, sepatu-sepatunya rapi, jadi bener-bener tersusun dan kalau mau pergi apa itu udah tahu mau ambil yang mana, udah tahu mau pakai yang mana. Sepatunya yang paling favorit, aku seneng aja kelihatan jenjang kaki aku kalau pakai ini. Ini juga nyarinya susah banget karena nih warna-warni gitu kan. Aku waktu itu belinya nggak di sini. Sebenarnya gampang nyari model kayak gini di Indo, tapi warnanya tuh agak susah. Aku beli di LA waktu itu. Iya kan ini tuh model-model yang kayak gini banyak. Aku emang suka model-model yang begini. Tuh. Suka aku emang. Dan ini emang aku beli yang warnanya netral. Heels itu aku pakai untuk aku acara-acara formal sih. Jadi acara formal atau kalau aku mau meeting sama klien, itu biasa aku pakai heels, nyanyi pakai heels. Cuma sehari-hari sih aku pakai ini guys tuh. Wah, sneakersnya. Kurang satu di sepatuku mana yang putih. Selain mengoleksi sepatu brand ternama dunia, di walk-in closet Prilly juga dipajang sejumlah tas dari berbagai brand yang menjadi koleksinya. Beberapa tas branded tersebut merupakan produksi limited edition yang masih sempat-sempatnya dibeli Prilly di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau tas yang favorit sebenarnya 2 ini. Dan ini fun fact-nya, ini baru aku beli seminggu yang lalu. Dan aneh banget aku beli di saat pandemi. Tapi orang lihatnya kayak ngapain sih pandemi beli tas. Cuma ini tuh susah banget nyari warna ini. Jadi takut keburu laku. Jadi udah deh aku beli, aku simpen dulu, nanti setelah pandemi baru dipakai. Terus ini juga favorit aku, ini aku beli untuk diri aku sendiri di saat aku ulang tahun. Jadi di saat aku ulang tahun aku menghadiahi diri aku sendiri dengan tas ini. Karena kebutuhan sih sebenarnya. Orang kiranya kayak
ngapain sih beli tas mulu, tapi sebenarnya kebutuhan kerja kita kan public figure, ketemu sama orang, terus kadang kita ketemu sama klien, partner bisnis. Untuk mempunyai look atau fashion atau penampilan yang bagus kan kita memang butuh tas, kadang memang kita perlu pakai yang branded untuk ketemu sama mereka gitu. Di bagian tengah walk-in closet dipajang aneka jenis aksesoris, semuanya tertata apik sesuai selera sang pemilik. Ini aksesorisku. Kenapa juga segede gini? Karena aku orangnya pelupa dan aku tuh suka sembarangan naruh-naruh anting. Nah dengan ditempatin kayak gini kan jadi nggak mungkin ada yang hilang dan tersusun rapi semuanya. Ini juga dua section gitu, ini yang bahan dasarnya gold, ini yang silver, jadi yang warnanya silver gitu. Suka semua sih, cuma yang paling sering aku pakai paling gini-gini nih, yang bulat-bulat gitu atau yang gini-gini. Aku juga beli doang, tapi in real life-nya aku juga jarang pakai anting nih. Kesuksesan Prilly Latukonsina sebagai selebriti benarkah membuat banyak pria merasa minder mendekatinya? Benarkah pula Prilly jengah mendengar pria yang minder kepadanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat. Berkat ketekunan dan keuletannya dalam bekerja, Prilly Latukonsina sukses di usia yang relatif muda 24 tahun. Selain berhasil membangun rumah mewah 3 lantai dengan nilai sekitar 20 miliar rupiah, membeli apartemen, dan membangun bisnis pribadi. Rupanya, kesuksesannya itu membuat kaum Adam terpikat dengan pesona kecantikannya. Kabarnya, lantaran kesuksesannya itu, banyak pria yang minder untuk mendekati Prilly, bahkan ketika sudah mendekat, memilih mundur lantaran takut tidak bisa membahagiakan Prilly dan berlanjut ke jenjang hubungan yang lebih serius. Ya sebenarnya aku sering banget mendengar omongan kayak kayak ini suka sama lo tapi nggak jadi ngedeketin karena minder, atau Pri lo jangan terlalu gini-gini nanti cowok minder. Aku capek sebenarnya denger itu karena apaan sih gitu. Iya, tanggapan aku sih kayak apaan sih gitu. Aku bisa membangun rumah ini itu bukan dalam waktu yang instan dan singkat dan banyak banget pengorbanannya. Tadi hidup aku sebagai remaja normal itu pengorbanannya. Tidur, aku jarang banget tidur bisa 8 jam tuh jarang. Orang belum ngerasain mental breakdown, aku udah ngerasain gitu karena udah memikul tanggung jawab orang dewasa di saat aku masih remaja gitu. Jadi butuh perjuangan dari nol banget baru aku bisa kayak sekarang. Jadi sebenarnya cowok mah nggak harus minder. Kalau minder sama apa yang aku capai itu nggak banget. Tapi kalau minder sama perjuangan aku boleh minder gitu. Aku malah capek kalau dibilangin sama orang. Ntar cowok takut loh, ntar cowok minder, ntar terintimidasi. Ah kenapa sih harus kayak gitu? Emangnya kita sebagai cewek nggak boleh mandiri gitu. Aku tuh yang penting tau gak? Yang penting anak rumahan dan sagap udah. Aku soalnya nggak suka sama cowok yang suka main karena aku nggak suka main. Kalau masalah materi atau apapun itu bisa dicari bareng. Dan rezeki itu sumbernya dari mana-mana dan itu udah diatur sama Tuhan kan. Bukannya karena takut, memang belum ada yang jodohnya gitu. Nggak ada takut lah kan, mereka juga pasti kan. Enggak sih, saya rasa enggak. Mandiri juga kan, cowok-cowok banyak yang mandiri. Iya, dia juga orangnya nggak harus begini, cowoknya nggak ada kriteria sih dia. Kabarnya, putus dengan Maxim membuat Prilly merasa sangat terpuruk sehingga ia memutuskan untuk rehat pacaran sampai hatinya benar-benar tertata seperti sedia kala. Bahkan dalam urusan jodoh, Prilly yang kini berusia 24 tahun mengaku baru ingin menikah di usia 30 tahun. Tapi berbeda dengan Prilly, justru orang tuanya menginginkannya lekas menikah agar mereka bisa secepatnya menimang cucu. Aku jalanin hubungan
hubungan tiba-tiba berakhirnya juga di 2019 gitu kan. Ya tau lah gimana rasanya ya kan, menjalin hubungan yang lama terus tiba-tiba nggak cocok berakhir. Itu kan juga mempengaruhi suasana hati, mempengaruhi pikiran, dan menjadi bahan pembelajaran aku juga untuk 2020 bagaimana nanti kalau mau berhubungan sama orang. Aku 24, semua teman-teman aku udah pada nikah. Iya, nah itu dia. Iya, aku mah nggak apa-apa, aku single sendiri deh di antara mereka yang sudah menjadi istri-istri gitu ya. Enggak sih, aku pengen nikah umur 30 aja nanti. Iya, ikut suami, mau suami rumahku, mau suami nanti rumahnya kayak gimana, kayak aku ikut aja. Karena menurut aku memulai ini dari nol kok, aku ngerasain hidup susah. Sebenarnya ya mau juga, namanya orang tua ya, itu sih udah manusiawi ya. Cuman kan balik lagi jodohnya belum ada. Belum menentu dalam kehidupan asmara di tengah kesuksesannya dalam berkarir, benarkah Prilly sosok gadis yang ambisius? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa saksikan Intens Investigasi 2 kali sehari. Status Prilly Latukonsina yang menjomblo di tengah kesuksesannya dalam karir tentu menjadi suatu ganjalan tersendiri bagi Prilly dalam meraih kebahagiaan hidupnya yang utuh sebagai perempuan. Kondisi tersebut diduga ada kaitannya dengan sifat Prilly yang diakuinya dan juga orang tuanya, sosok perempuan yang sangat ambisius. Setelah sukses membangun rumah mewah yang kini menjadi istananya dan keluarganya, Prilly kini berambisi untuk sukses dalam kuliah dengan nilai yang sangat bagus di tengah pilihannya kuliah sembari syuting. Karena karakternya yang ambisius, kuliah Prilly kini sudah hampir rampung. Di mana saat ini ia mulai menggarap skripsi secara serius agar bisa lulus dengan nilai terbaik. Dia tuh anak yang pekerja keras ya, pekerja keras, jadi dia ambisi. Iya, ambisius. Jadi dia mau ini ya dia harus tercapai. Makanya tuh alhamdulillah dia tuh dengan ambisiusnya dia ya alhamdulillah lah. Memang tapi dia memang baik anaknya gitu. Nurut lah sama orang tua. Ya dengan tadi yang dia ambisius itu. Jadi dia tuh sambil bekerja sambil belajar. Kalau di rumah tuh kalau lagi off ya, dari pagi tuh sampai malam tuh dia ya belajar, ya meeting Zoom, ya apa segala macam. Gitu jadi dicampur tuh dia sampai malam. Ya alhamdulillah dengan kerja keras dia gitu ya nilainya juga IP-nya bagus, alhamdulillah. Ini bagus, saya juga bangga. Parah, aku ambisius banget, makanya pokoknya aku harus dapet A, itu ambisi aku. Jadi belajar pun ambisinya karena punya target, gue harus dapet A, gue harus dapet nilai segini, jadinya. Dan A itu kan bukannya cuma sekedar nilai ya, tapi ada usaha-usaha di baliknya. Jadi ya memperkorbankan waktu tidur, mengorbankan waktu main gitu. Di balik karakter Prilly yang ambisius tersebut, diduga mendorongnya untuk selalu bekerja keras tanpa kenal lelah. Itulah sosok Prilly di mata adiknya Raja Latukonsina. Meski pekerja keras, Prilly termasuk anak yang sangat mencintai keluarga, bahkan baik dan menyayangi adiknya. Di mana ia selain memanjakan adiknya dengan berbagai fasilitas seperti mobil, juga dibuatkan kamar tidur mewah untuk Raja dan mendampinginya dengan memberi nasihat agar tetap menjadi adik yang baik. Di sisi Raja sang adik, apa yang digapai Prilly kini memicunya untuk bekerja lebih keras agar kelak bisa sukses melebihi Prilly Latukonsina kakaknya yang menjadi panutannya. Kakak yang baik, nggak pelit, sering dipalakin soalnya. Terus baik, nggak pelit, terus ingetin adenya yang baik-baik sih sebenarnya, untuk nggak ke hal-hal yang negatif. Karena saya bandel, menurut saya sih dewasa banget sih dia. Karena umur segitu udah berpikiran kayak gitu dan mengundang saya juga buat berpikir seperti itu gitu. Artinya
kalau yang dilihat sih ya emang positif banget, dan menurut saya juga anak zaman sekarang harusnya berpikiran seperti itu gitu, karena yang dijalanin kan untuk masa depan, bukan untuk hari ini dan kemarin gitu kan, gitu sih. Senang banget lah, cuman jadi tantangan buat saya juga buat lebih sukses dari dia, karena menurut saya juga kan laki-laki, jadi saya nggak mau kalah lah. Cuman jadi motivasi juga, artinya bukannya saya sirik atau apa, tapi jadi motivasi saya buat saya harus lebih bekerja keras lagi gitu. Ya kasihan sih, pertama capek. Terus tapi kalau diingetin juga anaknya susah sih, karena emang udah passionnya kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, diingetin istirahat, jangan lupa segala macam. Cuman dia bilang ya nggak capek kok, gue udah passion di sini, ya udah. Gini, gimana kita bisa ini aja sih, bisa berkorban dan niat. Intinya adalah niat. Aku kemarin ujian di lokasi syuting. Iya, ujian di lokasi syuting, buka laptop, live gitu kan. Terus ngerjain proposal di lokasi syuting. Terus ini aku minggu depan udah mulai skripsi, juga pasti kerjain di rumah kan, kita udah mulai PSBB dan segala macam. Asalkan kita niat aja dan emang punya ambisi untuk melakukan itu semua. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.